Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar mahasiswa Ibu semuanya? Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa ya, agar perkuliahan kita ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Silakan Kosma, Baik Nuh pimpin doanya. Ya. Amin. Hari ini saya akan mengabsensi kalian ya melalui siakat kita. Silakan buka akunnya ya. Angelika Trihapsari, Muhammad Ramadan. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip perbankan syariah. Ya, pertemuan kita hari ini membahas tentang prinsip dasar perbankan syariah. Nah, namun sebelumnya, minggu lalu kita akan mengingat kembali materi yang sebelumnya telah saya sampaikan. Jadi, kalau seandainya kita membahas tentang perbankan syariah, kita harus merujuk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah itu sendiri. Undang-Undang Perbankan Syariah itu ada nomor 21 tahun 2008. Yang dimana perbankan syariah itu adalah cara pemikiran dari perbankan syariah itu sendiri. Begitu. Nah, ayo kita bahas ya. Jadi prinsip dasar dari perbankan syariah. Yang pertama ada namanya prinsip tauhid. Pernah dengar kata tauhid ya? Pernah ya, dong. Jadi prinsip tauhid itu ya adalah bank syariah itu yang maknanya aktivitas ekonomi itu ya harus berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip yang kedua itu adalah keadilan. Keadilan. Nah, adil itu maknanya adalah, Yang ketiga ada namanya prinsip larangan riba. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang menjadi pembedanya itu benar-benar harus clear, harus jelas. Gitu. Apa pembedanya? Yuk kita bahas ya. Jadi perbedaan antara Oke, benar. Satu, pembedanya yang pertama itu adalah sumber hukumnya, ya. Jadi harus jelas sumber hukum. Bank konvensional itu bersumber dari apa? Hukum positif, undang-undang, pemikiran manusia. Oke, ya. Kalau dia perbankan syariah, kita ambil landasan hukumnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Itu satu pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Yang kedua, hubungan dengan nasabah. Hubungan dengan nasabah. Kalau di bank konvensional itu hubungannya apa? Hubungannya itu kreditur dan debitur. Kalau dia di bank syariah, hubungannya itu adalah kemitraan. Oke, kemitraan. Itu sistem keuntungannya berdasarkan bunga. Tetapi kalau di bank syariah, tidak ada namanya bunga. Bagi
bagi hasil, ya, benar ya, ataupun profit loss sharing. Pada objek pembiayaan di bank syariah itu hanya pada sektor halal saja. Tetapi kalau di bank konvensional itu tidak menjadi. Yang keempat, objek pembiayaan sektor usaha. Oke. Jadi kalau di dalam bank syariah itu pembiayaannya itu hanya terletak pada sektor-sektor halal saja. Tapi kalau konvensional itu tidak ada masalah, gitu ya, terserah. Mau sektor apa aja, it's okay. Oke. Nah, yang kelima ada namanya struktur organisasi. Struktur organisasi. Dan struktur organisasi pengawasan. Nah, kalau di dalam bank konvensional, siapa sih yang ngawasi bank ini? Ada yang tahu? Diawasin siapa sih bank ini sebenarnya? Oh iya, benar, OJK. Nah, tetapi kalau di dalam bank syariah, ada tambahan tuh. Diawasi oleh OJK dan juga ada DPS namanya. Dewan Pengawas Syariah. Oke. Yang keenam, produk di dalam bank syariah itu banyak tuh macamnya. Ya. Ada kita menggunakan akad-akad di dalam bank syariah. Jadi kalau seandainya di dalam bank syariah itu, akadnya itu nanti ada 3 lagi, nak. Akad dalam bank syariah itu ada 3. Satu masuk ke ranahnya jual beli, skim jual beli, ya. Ada namanya bagi hasil, oke, dan yang ketiga itu namanya ada sewa menyewa. Sewa menyewa. Nah, jual beli di sini akad-akad yang biasa digunakan adalah akad murabahah, iya, murabahah, salam, istisna, ya, dan ada akad qard. Ada akad qard. Nah, kalau dia dibagi hasil, akad yang biasa digunakan itu adalah akad mudharabah, ya, akad mudharabah, akad musyarakah. Oke. Ya, sewa menyewa adalah akad ijarah dan akad ada yang kita kenal dengan IMBT. IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ada poin penting yang harus Ibu sampaikan di sini adalah kaitan materi ini dengan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu adalah sikap kita dalam beragama. Kalau kita implementasikan materi ajar kita hari ini, yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi, perbankan syariah, itu dengan moderasi beragama. Sampai di sini, ada yang ingin ditanya kepada saya? Gitu. Iya, silakan. Saya, Bu. Jadi kan saya pernah ke bank. Nah, di bank itu ada akad wadiah. Jadi akad wadiah itu masuk ke mana ya, Bu? Oke, jadi tadi bertanya, akad wadiah itu sebenarnya masuk dalam akad yang mana? Gitu. Nah, mahasiswa Ibu sekalian, kalau di dalam perbankan syariah, kalau kalian namanya mendengar kata akad itu nanti ada terbagi 2, ya, terbagi atas 2. Yang pertama itulah ada namanya akad tabaruk. Akad tabaruk itu ada akad apa? Akad ta'awun dia. Tabaruk itu artinya akad kebajikan yang sifatnya itu adalah tolong menolong. Jadi kalau namanya tolong menolong, dia itu orientasinya non profit. Ya, ingat ya, di sini orientasinya non profit. Profit apa? Keuntungan. Karena memang basicnya adalah akad tolong menolong. Apa aja yang masuk ke dalam turunan dari akad tabaruk ini? Yang pertama ada wadiah. Wadiah itu adalah akad titipan. Ya, akad titipan nanti wadiah terbagi lagi. Ada namanya wadiah amanah dan wadiah yadamanah. Ya. Selain ada akad wadiah, ada akad apa lagi, Bu? Gitu. Ada namanya akad qard. Kalau kita sering dengarnya itu adalah qardul hasan, akad kebajikan. Ada namanya nanti akad kafalah, ada namanya lagi akad wakalah. Nah, tadi kalau sudah satu akad tabaruk, akad tolong menolong, nah satunya lagi adalah akad tijari namanya.
Apa itu akad tijari? Yang dia di sini ranahnya adalah orientasinya profit, bisnis. Nah, itulah tadi akad tijari ini terbagi lagi, ada akad jual beli, ya, ada akad jual beli masuk, contohnya adalah akad murabahah, salam, istisna, ya kan? Ada namanya akad sewa, ya. Apa tuh yang biasa skim digunain dalam sewa itu adalah ijarah, ya, dan ijarah mutahiyah bitamlik. Kalau ijarah itu adalah akad sewa, kalau ijarah mutahiyah bitamlik itu nanti ada perpindahan kepemilikan di situ, ya. Terus ada akad bagi hasil, akad mudarobah, dan akad musyarakah. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan kita hari ini, ya. Tugas kalian nantinya adalah critical book, bukunya Syafi'i Antonio, ya, Bank Syariah dari teori ke praktik. Ya, jadi nanti kalian itu adalah tugas kelompok, ya. Jadi nanti dibagi kelompoknya, satu kelompok itu 3 orang, ya. Jadi tadi tugasnya apa? Iya, critical book karangan Syafi'i Antonio. Baik mahasiswa Ibu, di akhir pertemuan ini, ya, setelah kita mempelajari prinsip dasar perbankan syariah, ada hal yang harus kita ingat, yaitu perbankan syariah berdasarkan prinsipnya, prinsip keadilan, ya, prinsip larangan riba, larangan maisir. Maisir tahu? Perjudian, ya, gharar. Itu ada pesan tersirat, ya, ada pesan di dalamnya agar sistem ekonomi ini sebenarnya tidak menginginkan kezaliman. Ya. Tadi Ibu jelaskan, di hubungan dengan nasabah itu adalah kemitraan di situ. Jadi dalam penyampaian materi hari ini, ya, ada hal yang perlu Ibu sampaikan, yaitu kaitan materi kita hari ini dengan moderasi beragama. Ya. Apa aja sih sebenarnya materi kita hari ini adalah prinsip dasar bank syariah. Kalau diimplementasikan dalam moderasi beragama, yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah prinsip keadilan. Ya, jadi bank syariah itu mengedepankan keadilan dalam transaksi. Ya, seperti sistemnya yang sudah Ibu jelaskan tadi adalah bagi hasil dan larangan riba. Jadi larangan riba ini sebenarnya adalah pencegahan untuk penindasan ekonomi. Yang kedua adalah prinsip kemitraan, yaitu toleransi dan kerjasama. Jadi hubungan nasabah di dalam perbankan syariah ini adalah kemitraan. Ya, ini mencerminkan apa? Nilai toleransi dan gotong royong dalam moderasi beragama, di mana semua pihak itu harus dihormati dan diajak bekerja sama. Dan yang ketiga itu adalah larangan riba, larangan gharar, larangan maisir. Itu adalah sebuah etika yang anti eksploitasi sebenarnya. Ya, jadi dalam Islam itu sangat mengedepankan etika yang tidak menyuburkan ketamakan ekonomi. Oke, ya. Jadi memang perbankan syariah ini berdasarkan prinsip-prinsip syariahnya itu untuk menghindarkan kita dari praktik kezaliman. Ya, mungkin itu saja materi kita hari ini, ya. Dan mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, cukup sekian materi kita hari ini dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.